Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dari kelas MJ 502. Eh, Sehubungan dengan tugas UAS dari manajemen risiko, izinkan saya untuk share screen. Ya. Untuk tugas UAS yang diberikan untuk mata pelajaran manajemen risiko itu adalah saya mengambil artikel dari Bisnis Indonesia dengan judul Pemerintah Akui SDM Indonesia masih kalah saing dengan dan kalah investasi masuk. Penulisnya adalah Bapak Surya Duta Arta Simajuntak. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak di dalam artikel di atas itu adalah satu identifikasi sektor bisnis yang terdampak pada manufaktur. Manufaktur sangat bergantung pada tenaga kerja yang terampil dan efisien. Jika sumber daya manusia Indonesia tidak memiliki daya saing tinggi, investor cenderung memilih negara-negara lain yang lebih maju. Di sini saya memberikan contoh seperti Vietnam dan Malaysia memang yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang sangat cepat, yang memiliki tenaga kerja lebih kompetitif. Sektor ini juga sangat terkait dengan kebutuhan tenaga kerja dalam produksi dan operasional. Ini saya juga ambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sebelah sini, itu tahun 2000 sampai 2019 itu masih terus melonjak. Namun ketika pandemi COVID-19 itu mulai turun untuk industri pengolahannya. Pemerintah dapat meningkatkan lagi pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia dengan cara meningkatkan investasi baik dari luar, penanam modal asing maupun dari dalam, serta mempertahankan investasi yang ada. Karena peran investasi sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan sektor industri, kecil, sedang maupun besar, industri manufacturing merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu peran pemerintah melalui Dinas Industri dan Perdagangan dalam memberikan sarana dan prasarana untuk meningkatkan industri di Indonesia. Juga dapat mengadakan pelatihan atau training soft skill sebelum pekerja pada bidang industri yang lebih spesifik, maka dapat meningkatkan produktivitas dan hasil tenaga kerja yang baik. Jadi sebelum terjun, sebaiknya sih ada tadi pelatihan-pelatihan supaya mengurangi kesalahan-kesalahan pada produksi, sehingga mereka sudah mengetahui bagaimana tata caranya. Nah, identifikasi sektor bisnis yang terdampak kedua, saya mengambil adalah teknologi. Industri teknologi membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan yang tinggi dalam bidang IT, software development, dan inovasi digital. Jika kualitas tenaga kerja di sektor ini belum optimal, investor akan lebih memilih negara dan dengan tenaga kerja teknologi lebih siap seperti ini saya ambil contoh India dan Singapura. Siapa yang tidak tahu Singapura yang memiliki kemajuan teknologi sangat pesat dan sudah sangat baik dibandingkan negara-negara lain. Sektor yang paling terdampak adalah manufacturing dan teknologi kalau menurut saya, karena tergantung pada kualitas SDM untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Jenis resiko yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan daya saing sumber daya manusia dan investasi antara lain adalah resiko ekonomi, resiko SDM, resiko persaingan global. Nah, untuk resiko ekonomi itu kurangnya investasi asing. Jika SDM Indonesia tidak kompetitif, investor dapat memilih negara lain dan akan apa ya mengurangi potensi untuk si investor mau menanam saham di Indonesia, apa yang Indonesia bisa eh, apa ya kembangkan gitu kalau memang ternyata investornya tidak
tidak benefit buat dia gitu. Nah, yang kedua adalah resiko SDM. Keterampilan tenaga kerja rendah, investor mencari negara dengan tenaga kerja yang berkualitas pastinya. Dan rendahnya keterampilan SDM di Indonesia menjadi penghalang masuknya investor. Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan keahlian tenaga kerja, banyak lulusan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga produktivitas menjadi kurang optimal. Risiko yang ketiga adalah risiko persaingan global. Nah, nah ini kita coba lihat dari persaingan antara negara ASEAN. Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand yang memiliki daya saing lebih tinggi dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur bisnis. Perubahan kebijaksanaan ekonomi global seperti perang dagang Amerika dan Asia itu mendorong relokasi industri ke negara-negara ASEAN. Tetapi Indonesia belum menjadi pilihan utama dibandingkan negara kompetitor lainnya. Analisis resiko sumber daya manusia dalam investasi di Indonesia menggunakan konsep manajemen risiko. Berdasarkan artikel di atas, resiko yang dihadapi Indonesia dalam menarik investasi terutama berasal dari rendahnya daya saing sumber daya manusia. Berikut analisis menggunakan konsep manajemen risiko, ada identifikasi, penilaian, dan mitigasi resiko. Nah, identifikasi resiko sumber daya manusia itu, ada 3 kualitas SDM yang kurang kompetitif. Tadi diperlukannya pelatihan-pelatihan khusus, dari, instansi-instansi atau dinas-dinas, ketenagakerjaan mungkin lebih baik. Kedua, kesenjangan antara kebutuhan industri dengan lulusan pendidikan. Nah, itu kadang suka tidak, sinkron antara, apa yang dia, pilih pada saat menempuh pendidikan dan, jumlah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan itu, ada yang tidak, sesuai atau ada kesenjangan. Nah, yang ketiga adalah daya saing, rendah di sektor teknologi dan industri digital. Nah, eee, krisis itu resiko, yang memerlukan tindakan segera karena berdampak besar pada investasi. Nah, signifikannya risiko yang berdampak besar tetapi masih bisa dikendalikan dengan strategi yang tepat. Mitigasi resiko sumber daya manusia. Untuk mengurangi resiko yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, pemerintah dan sektor swasta dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri modern, manufacturing, teknologi, dan digital. Meningkatkan kerjasama dengan industri dalam menyediakan program magang atau pelatihan vokasi, dan sertifikasi keahlian. Yang kedua, mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Mempermudah proses perekrutan tenaga ahli asing untuk membantu transfer pengetahuan teknologi. Jadi kita bisa mengambil ilmu-ilmu dari tenaga kerja asing yang berasal dari negara-negara maju, sehingga kita bisa mencontoh atau mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh, tenaga ahli asing. Yang ketiga, memperkuat ekosistem industri teknologi, mendorong pertumbuhan talenta di bidang digital dan lebih banyak program coding, AI, dan analitik data, memberikan subsidi atau beasiswa untuk pendidikan, di bidang teknologi tinggi dan riset inovasi. Kesimpulan dari artikel di atas adalah Indonesia menghadapi risiko ekonomi sumber daya manusia, persaingan global, serta politik dan regulasi yang saling berkaitan dalam menarik investasi asing atau investor dari negara yang lebih maju. Untuk mengatasi ini perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja, reformasi, regulasi investasi, serta strategi persaingan yang lebih baik dengan negara-negara ASEAN atau negara-negara yang lebih maju dari kita.
Dalam konteks manajemen risiko, rendahnya daya saing sumber daya manusia merupakan risiko kritis bagi investasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi berupa peningkatan pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta dukungan bagi industri teknologi dan manufacturing agar Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investor dari negara maju dari Indonesia. Demikian, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.